Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengerjakan latihan soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Sekolah Dasar bab 10 Kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad adalah A. Masjidil Haram, B. Masjid Nabawi, C. Masjid Kuba, D. Masjid Qiblatain. Jawabannya B. Masjid Nabawi. Nomor 2. Masjid Nabawi tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat, namun juga digunakan sebagai A. Tempat berekreasi, B. Tempat berdagang, C. Tempat bermain, D. Tempat bermusyawarah. Jawabannya D. Tempat bermusyawarah. Lanjut nomor 3. Kata ansor adalah A. Membantu, menolong, B. Mencegah, C. Merusak, D. Membuang. Jawabannya A. Membantu, menolong. Nomor 4. Kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan A. Ansor, B. Muhajirin, C. Khazraj, D. Aus. Jawabannya B. Muhajirin. Nomor 5. Fondasi Masjid Nabawi terbuat dari A. Pelepah kurma, B. Batu bata dari tanah, C. Batu-batu yang keras, D. Daun-daun pohon kurma. Jawabannya C. Batu-batu yang keras. Nomor 6. Apa makna persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW antara kaum Muhajirin dan Ansor? A. Mempererat hubungan bisnis, B. Membantu memenuhi kebutuhan hidup bagi kaum Muhajirin yang tidak membawa harta, C. Meningkatkan taraf hidup kaum Ansor, D. Meningkatkan jumlah harta kekayaan di Madinah. Jawabannya B. Membantu memenuhi kebutuhan hidup bagi kaum Muhajirin yang tidak membawa harta. Nomor 7. Rasulullah berhasil mempersaudarakan seorang hamba sahaya dengan tokoh utama Quraisy, yaitu A. Abu al-Dardara dan Hamzah bin Abdul Muthalib, B. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ammar bin Yasir, C. Zaid bin Harisah dan Hamzah bin Abdul Muthalib, D. Salman al-Farisi dan Abu al-Dardara. Jawabannya C. Zaid bin Harisah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nomor 8. Pekerjaan atau keahlian penduduk Madinah adalah A. Berdagang, B. Beternak, C. Berkebun, D. Berlayar. Jawabannya C. Berkebun. Nomor 9. Siapakah yang membantu membangun Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW? A. Para pedagang dari Madinah, B. Kaum Yahudi, C. Para sahabat Rasulullah SAW, D. Kaum musyrikin. Jawabannya C. Para sahabat Rasulullah SAW. Nomor 10. Alasan Nabi Muhammad mendirikan masjid adalah seperti di bawah ini, kecuali A. Sebagai pusat kegiatan umat Islam, B. Tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat, C. Sebagai arena latihan bela negara dan pengobatan kaum muslim,
D. Sebagai tempat strategi penyebaran agama Islam. Jawabannya D. Sebagai tempat strategi penyebaran agama Islam. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 11. Sebutkan keragaman kota Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya, kota Madinah bermukim penduduk beragam suku bangsa dan agama. Suku Aus dan Khazraj memeluk agama Islam. Suku Quraisyah, Nadir, dan Kainuka beragama Yahudi. Di kota ini juga terdapat kaum musyrik. Nomor 12. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggalang kerukunan? Jawabannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa perlu menciptakan kerukunan antar penduduk Madinah yang beragam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian antara kaum Muslim, Muhajirin dan Ansor dengan Yahudi. Isi perjanjian ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Nomor 13. Sikap apakah yang patut diteladani dari kisah kaum Ansor? Berikan contohnya. Kaum Ansor membuka hati dan tangan mereka untuk membantu Muhajirin sepenuhnya. Contoh kisah Sa'ad bin Rabi. Nomor 14. Sikap apa sajakah yang patut diteladani dari kaum Muhajirin? Berikan contohnya. Jawabannya, mereka rela meninggalkan keluarga, harta kekayaan, serta kenyamanan di Mekah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contoh kisah Suhaib bin Sinan al-Rumi. Nomor 15. Apa saja isi Piagam Madinah? Piagam Madinah berisi tentang pengakuan sebagai umat, baik sesama Muslim maupun berbeda agama yang memiliki tujuan sama. Penduduk Madinah yang beragam memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penganiayaan harus dihindari, bahkan dihilangkan. Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan suku dan agama. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.